Deyot sama God. Halo nakama, seperti biasa bagaimana kabar kalian semua? Tentunya kita semua mengharapkan dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera cepat untuk berakhir ya. Jadi siapa yang sudah tidak sabaran menunggu bocoran dari isi manga chapter 1018 hari ini? Seperti biasa, kali ini bocoran spoiler rilis di hari Selasa. Terima kasih untuk Redon Arlompak yang sudah memberikan bocoran manga di minggu ini. Jadi kira-kira apa isi dari chapter 1018 kita kali ini? Apakah akan melanjutkan cerita yang terjadi di chapter 1017 di minggu lalu? Tentunya di chapter sebelumnya, yaitu di chapter 1017, itu merupakan chapter yang tidak diduga-duga bahwasanya di chapter itu langsung terhubung pada chapter pertama manga One Piece ini. Buah iblis Gomu Gomu no Mi dikatakan adalah buah iblis yang menjadi target dari pemerintahan dunia. Namun sayang, buah iblis itu hilang di tengah jalan. Kemudian si pembawanya yaitu Hushu berakhir mendekam di penjara karena kelalaiannya menjaga buah iblis itu. Apakah di chapter kali ini kita akan melihat duel panas lagi antara Hushu dan juga Jinbe, atau kita akan beralih ke posisi dari Yamato dan juga Kaido, beserta juga dengan Big Mom yang akan melawan dua supernova yaitu Kid dan juga Lau. Oke, segera saja kita akan bahas manga bocoran chapter kali ini. Jadi langsung saja kita gas, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini diberi judul Jinbe vs Hushu. Jadi mungkin judul ini merujuk kepada seluruh pertarungan yang dilakukan oleh Jinbe dan juga Hushu. Dalam pertarungan mereka di sini juga akan menguak sisi dari Gomu Gomu no Mi yang dimana Hushu ini akan banyak bercerita mengenai kejadian kemarin. Halaman pertama memperlihatkan Tama pada chapter kemarin yang memerintahkan para gifter dan juga placer untuk bergabung mengalahkan Kaido. Kali ini, Kaido beserta para bajak lautnya pun sadar bahwa bocah cilik ini merupakan orang yang sangat merepotkan dalam pertarungan melawan para aliansi. Jadi sekarang Tama ini menjadi incaran dan menjadi target yang utama yang dimiliki oleh bajak laut Kaido, agar buah iblis yang dimiliki oleh bocah ini tidak merepotkan lagi. Di sana tiba-tiba ada Zinuchi yang turun untuk bertanggung jawab menyelamatkan Tama di sini. Tama pun kemudian dibawa Nami dan mereka berdua lari menunggangi Speed. Sedangkan Usopp di sini terlihat pergi ke belakang untuk meminta diizinkan naik ke atap. Di sini apa yang sebenarnya Usopp rencanakan dan mengapa dia ingin naik ke lantai atas. Di sini memang masih buram ya tentang lawan yang akan dimiliki oleh Usopp ke depannya nanti. Mungkin nanti sebelum dia tiba di atas, dia akan dicegat oleh para Numbers yang akan menjadi calon lawan dari sang sniper kita ini. Oke, lalu kita kembali lagi ke Nami yang dimana Nami memberitahu Zeus bahwa mereka sekarang adalah nakama. Jadi fix ya, Zeus ini sudah berada dalam senjata yang dimiliki oleh Nami dan sekarang menjadi teman dari Nami dan juga beserta para kru SHP lainnya. Setelah Nami mengucapkan kata-kata tersebut, lalu Zeus pun ini terlihat sangat senang. Tentu saja ya, karena mungkin dia sudah tidak memiliki tempat dalam bajak laut Big Mom lagi, karena posisinya sudah tergantikan oleh homies yang bernama Hera. Kita lanjut ke panel yang memperlihatkan CP0 lagi. Di sini lagi-lagi CP0 ini menjadi komentator untuk pertarungan di Onigashima, yang dimana mereka terlihat menganalisis pertempuran setelah perubahan terakhir terjadi. Dalam chapter kali ini juga mereka terlihat menyebutkan nama Hushu. Apakah dia ada hubungannya dengan CP0 ini ya? Kemarin Tamago juga sempat bahas dan berteori mengenai CP0 ini yang juga keterkaitannya dengan Hushu ini. Jika kalian ada yang belum menontonnya, kalian bisa mampir dulu ke deskripsi atau mampir ke channel ini ya. Kemudian kita pun tiba di akhir chapter yang dimana memperlihatkan Jinbe yang sudah bersiap melawan Hushu. Di sini Hushu bercerita tentang bagaimana ia bisa kehilangan buah iblis yang menjadi incaran dari pemerintahan dunia 12 tahun yang lalu. Pada saat itu, ia berlayar di lautan dan secara tiba-tiba ada seseorang yang ingin mengambil hak milik dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Orang itu bernama Shanks. Jadi Hushu ini menyalahkan Shanks karena sudah mencuri buah iblis Gomu Gomu dari tangannya. Selain dia marah kepada Akagame ini tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi, dia juga benci dan marah kepada Luffy karena sudah memakai topi jerami yang digunakan Akagame no Shanks ini. Jadi sesuai dengan prediksi Tamagon ya, buah-buah iblis Gomu Gomu no Mi beserta dengan topi jerami yang dimiliki oleh Luffy ini merupakan dua benda keramat yang dimiliki oleh kerajaan D. Mungkin di sini memang ada keterkaitan antara Gomu Gomu no Mi dan juga topi jerami di masa lalu. Maka dari itulah, Hushu ini menyebutkan bahwa dia marah kepada dua benda tersebut yang dimana Luffy sudah memilikinya dengan lengkap. Hushu ini pun kembali bercerita. Ia mendengar kisah prajurit legendaris yaitu Dewa Matahari dari seseorang penjaga. Orang ini memiliki hubungan dengan Buddha.
Siapa sebenarnya orang yang dimaksud oleh Hushu ini yang ada hubungannya khusus dengan yang namanya budak? Mungkin pendapat Tamagon pribadi, orang yang dimaksud oleh Hushu ini adalah Fisher Tiger. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Fisher Tiger ini juga budak, yang dimana dia menyelamatkan beberapa budak lain seperti Hancock bersaudara. Perlu kalian ketahui bahwa Fisher Tiger yang dikenal sebagai petualang, dia adalah manusia ikan dan pendiri serta kapten asli dari bajak laut Matahari. Fisher Tiger ini seorang penjelajah terkenal. Tiger ini menjadi budak bangsawan dunia di beberapa titik dalam petualangannya. Setelah berhasil melarikan diri dari para penculiknya dan kembali ke Pulau Manusia Ikan, Fisher Tiger naik kembali ke jalur merah Mary Joyce dan membebaskan rekan-rekan budaknya. Tindakan ini memberikan keburukan Tiger di antara manusia dan kekaguman dari sesama manusia ikan, terutama teman lamanya Jinbei dan juga Arlong. Dan diketahui, Tiger ini meninggal karena kehilangan darah setelah disergap dan ditembak oleh pasukan marinir di Pulau Full Shot setelah pengiriman seorang mantan budak muda kembali ke kota asalnya. Karena waktu yang ia habiskan sebagai budak, Tiger datang untuk melihat kekejaman dan kegilaan umat manusia melalui bangsawan dunia ini. Setelah menghabiskan bertahun-tahun sebagai budak, Tiger datang untuk membenci manusia karena tidak dapat menerima mereka melalui apa yang ia lihat dari bangsawan dunia tersebut. Namun terlepas dari kebenciannya terhadap manusia, dia pun menolak untuk membunuh siapapun dengan alasan dia tidak akan menurunkan dirinya ke tingkat kekejaman mereka. Lebih jauh lagi, seperti yang dikatakan oleh Hancock, Tiger membenci manusia tetapi tidak membedak-bedakan budak. Membebaskan budak manusia sebanyak mungkin saat menyerbu Mary Joyce. Jadi sudah sangat amat jelas bahwa orang yang dikatakan oleh Hushu ini sebagai sang dewa matahari adalah Fisher Tiger. Itu adalah legenda dari orang-orang yang sudah pernah menjadi budak dari bangsawan dunia. Tentunya pertarungan dari mereka berdua ini akan menjadi klimaks dan mungkin ya Hushu ini setelah kalah akan beralih pihak ke sisi dari para aliansi. Ini mungkin saja terjadi karena yang kita ketahui bersama, Fisher Tiger merupakan mantan dari Kapten Bajak Laut Sun yang dimana anggotanya adalah Jinbei sendiri. Jadi Hushu ini memiliki hutang budi terhadap kapten dari Jinbei. Maka dari itu, ia bisa punya alasan yang kuat dia akan beralih posisi ke bara aliansi samurai. Nah, namun berkat cerita ini, Hushu pun mampu bertahan di penjara. Penjaga yang menceritakan cerita itu kepada Hushu kemudian menghilang. Jadi Hushu ini memutuskan untuk kabur dari penjara kalau mereka melakukan sesuatu. Nah, di chapter kali ini juga bajak laut dari Hushu ini diberitahu namanya, yaitu Bajak Laut Taiyou. Sebagai kapten dari Bajak Laut Taiyou, Hushu bertanya kepada Jinbei, apakah dia tahu tentang sesuatu dalam cerita ini, yaitu pernah menjadi anggota bajak laut dari mantan budak. Jadi ini makin menguatkan bahwa orang yang dimaksud oleh Hushu ini adalah Fisher Tiger. Dan di akhir chapter kita melihat Jinbei menggunakan serangan baru dan menghajar wajah dari Hushu. Oke, jadi itulah isi dari bocoran manga di chapter 1018 kita kali ini. One Piece akan absen di majalah Jump edisi 32 dan kembali akan rilis pada edisi 33 dan juga 34. Untuk info update mengenai full dari One Piece chapter 1018, kemungkinan akan rilis di 1 atau 2 hari mendatang ya. Jadi, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Tamagon langsung. Dan terima kasih sudah menonton video ini.